PPPK Angkatan 12 tahun 2026. Pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan rencana aksi perubahan dengan judul meningkatkan daya beli pengunjung pasar pasalaran di era digitalisasi. Profil penulis. Nama Isnenti, NIP 1981-2025-21-2003. Jabatan Operator Pelayanan Operasional Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Latar belakang daya beli pengunjung pasar pasalaran di era digitalisasi menjadi sangat krusial untuk dilakukan. Langkah ini diharapkan mampu merumuskan solusi konkret agar pasar pasalaran tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ekonomi digital yang inklusif tanpa kehilangan kearifan lokalnya. Maksud, tujuan, dan transformasi merespon perubahan perilaku belanja konsumen modern secara efektif. 1. Maksud proposal merumuskan arah kebijakan, langkah taktis, dan solusi aplikatif dalam mengintegrasikan ekosistem konvensional pasar pasalaran ke dalam ekosistem digital. 2. Tujuan umum mengidentifikasi kesiapan digital pasar pasalaran. 3. Tujuan khusus meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan konsumen serta memulihkan dan meningkatkan daya beli. Identifikasi isu prioritas. Isu prioritas, mayoritas pedagang masih bergantung pada transaksi tunai. Hal ini menjauhkan segmen konsumen modern. Isu utama, pedagang pasar pasalaran umumnya belum memanfaatkan media sosial atau platform e-commerce atau grocery lokal untuk mempromosikan komoditasnya. Penjualan hanya mengandalkan metode menunggu pembeli datang. Gagasan perubahan memfasilitasi pembuatan barcode QRIS secara gratis dan cepat bagi seluruh pedagang pasar. Analisis 5W1H WAT modernisasi ekosistem pasar pasalaran melalui digitalisasi layanan. Y penurunan daya beli di pasar ini berdampak langsung pada kesejahteraan pedagang tradisional dan berpotensi menurunkan kontribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah. Para pedagang pasar pasalaran sebagai penyedia barang dan masyarakat atau pengunjung pasar sebagai konsumen. Where di area operasional pasar pasalaran. When berlangsung setiap saat selama jam kerja operasional pasar. Who petugas pendampingan pelatihan 6M, Ficebond, identifikasi akar penyebab masalah meningkatkan daya beli pengunjung di era digitalisasi. Men,
mayoritas pedagang, terutama yang berusia lanjut, gagap teknologi dan takut menggunakan aplikasi digital. Metode pengelola pasar belum memiliki metode pemasaran kolektif, misalnya media sosial resmi pasar, untuk mempromosikan produk unggulan atau info harga harian pasar pasalaran. Machine, sinyal seluler atau fasilitas Wi-Fi publik di dalam area pasar pasalaran kurang stabil, menghambat proses transaksi non-tunai. Material, produk segar di pasar seringkali dikemas seadanya, menggunakan kantong plastik hitam tipis, kalah menarik dengan produk supermarket atau toko online yang dikemas bersih dan divakum. Milieu, masalah klasik seperti becek saat hujan, sirkulasi udara buruk, dan tata letak zonasi yang kurang rapi menurunkan minat beli konsumen modern. Money, tidak adanya anggaran khusus dari asosiasi pasar atau pemerintah daerah untuk membuat program cashback bagi pembeli yang menggunakan pembayaran digital di pasar pasalaran. Rencana aksi, timeline pelaksanaan 5 minggu. Minggu ke-1, konsolidasi internal dan persiapan infrastruktur dasaran, membentuknya tim Pokja atau kelompok kerja, digitalisasi pasar dan tersedianya peta, kesiapan digital pedagang serta jaringan internet yang stabil. Minggu kedua, minimal 50-60% pedagang pasar pasalaran sudah memiliki papan QRIS aktif di lapaknya dan siap menerima pembayaran non-tunai. Minggu ketiga, peluncuran layanan aksesibilitas atau delivery, mempermudah konsumen yang tidak bisa datang langsung ke pasar agar daya beli tetap terjaga. Minggu keempat, aktivasi promosi, gebyar belanja pasar digital. Aktivasi promosi atau gebyar belanja pasar digital. Target capaian dan manfaat. Target capaian. 1. Pedagang aktif di pasar pasalaran telah memiliki pemajang dan aktif menggunakan fasilitas pembayaran digital atau QRIS. 2. Rata-rata omset harian pedagang yang telah menerapkan sistem Go Digital mengalami kenaikan. 3. Pasar pasalaran dikenal luas oleh masyarakat sebagai pasar tradisional ramah digital atau Smart Traditional Market, percontohan di daerahnya. Manfaat. 1. Penggunaan pembayaran non-tunai meminimalkan risiko menerima uang palsu, mengeliminasi masalah tidak ada uang kembalian, serta mempermudah pencatatan keuangan harian secara otomatis lewat aplikasi perbankan. 2. Peningkatkan daya saing, mengangkat kelas usaha pedagang kecil agar sejajar dalam hal kepraktisan pelayanan dengan retail modern atau pusat perbelanjaan swalayan. 3. Terjaganya daya beli masyarakat di pasar pasalaran akan menstabilkan perekonomian kerakyatan, meminimalkan inflasi daerah pada komoditas pangan.